ketika saya kerja di SMK dengan jurusan yang masih linear dengan aku sangat terbantunya itu karena posisinya itu saya pernah mengerjakan di bidang itu. Jadi nggak begitu kagok ketika harus ngajari anak-anak. Ya mungkin ini nanti ditonton oleh Kementerian Pendidikan ya. Saya ada sedikit masukan karena memang apa yang harus diajarkan ke anak-anak, terus dan yang dituliskan dari pusat untuk apa itu harus diajarkan itu banyak yang berselisih. Tolong pekerjakanlah orang seniman-seniman yang ada di di Indonesia inilah untuk membantu kalian gitu loh, membuat kurikulum ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di cerita orang-orang sekitar di channel Spice. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dengerin juga obrolan di cerita orang-orang sekitar. Terus teman-teman juga bisa nonton ada tuh acara juga musik. Di situ juga kita ngobrolin musik, terus kita ngobrol sama musisinya juga. Lalu ada juga kita bikin acara makan-makan, ya kan. Jadi teman-teman bisa tahu juga kalau semisal mau nyoba makanan yang lagi hits tuh di Solo gitu. Jadi, jangan lupa tetap selalu dukung kita ya, buat selalu like, komen, subscribe, pokoknya ngerespon lah di obrolan kita gitu ya, nggak masalah kok. Dan mungkin kalau teman-teman juga punya teman-teman yang sekiranya menarik, terus kita mau bisa diangkat gitu, kabarin aja di komen atau ngechat di DM lah. Nah, untuk kali ini nih, aku lagi sama Mas Lugas, ya temanku juga. Kita juga baru kenal di Solo ya Mas ya. Ya, betul. Ya. Dan menurutku ya Mas Lugas teman nongkrong yang menarik, baik juga gitu. Dan saat-saat udah kita kenal cukup lama ya, macam-macam lah yang udah pernah kita lakuin ya Mas ya. Benar. Terus Mas Lugas juga keren lah maksudnya. Ya, seperti apa Mas Lugas ya, kita kenalan dulu lah sama Mas Lugas. Monggo Mas Lugas kenalan sih. Aduh, mungkin kalau harus kenalan saya juga bingung ya Mas. Karena sebenarnya saya juga kenal sama Mas Luki juga sudah lumayan. Ya lama-lama cuma udah lumayan. Saya diri sebagai seorang videografer sama seorang editor juga kebetulan. Terus saya juga ngerangkap sebagai guru di salah satu sekolah kejuruan di Solo. Paling itu sih Mas profil sedikit dari saya. Nah, ngomong ke koyo videografer atau fotografer, sebenarnya mirip-mirip Mas Rafiq lah yang berada di belakang layar kita ya. Maksudnya kan teman sepantaran ya kan. Maksudnya aku pun ya kenal Mas Lugas seko Mas Rafiq juga ya. Terus dan aku sebenarnya sing marake tertarik kuwi Mas Lugas dadi guru. Wah, kuwi kayak jarang-jarang loh Mas kan. Maksudnya seorang yang bergelut di bidang kreatif ya. Pemene ngerti kayak mungkin duit nang pekerjaan kreatif ya. Iya, lebih besar ya kan? Lebih besar kan. Tapi Mas Lugas dadi guru juga. Dadi guru wis pirang suwe Mas? Wis 5 tahun aku. 5 tahun? Apa ya? Oh iya? Masih kayak tahun ngono ya? 5 tahun Mas. Sebenarnya ya aku sebenarnya begitu dia biyen ki awalnya cerita, aku pernah cerita sama Rafiq sih dulu. Jadi emang awal gue sebenarnya jujur ora tertarik sebagai guru aku karena sing pertama orang dah bekerja di bidang seni aku sih, tapi kebanyakan kanca-kancaku ya juga ngono ya. Karena kan sebagai freelance apa videographer sing kita kerjanya by event atau sing enek apa-apa gitu kan. Ibaratnya kita kerjanya hanya di waktu itu, kita berprosesnya hanya di waktu itu. Sedangkan dari guru kan kita kudu manut aturan instansi, harus masuk jam sekian, terus akhirnya pulang harus jam sekian juga. Lah kan, aku bukan dulu dudu tipikal uang sing iso diatur kayak ngono. Karena lebih menurutku pekerjaan gue lebih enak fleksibel. Jadi lebih enak gue ketika istilahnya kita bekerja sesuai dengan mood kita, apalagi kita bidang seni orang mood kan mesti ngacok kayak semuanya kan.
sampai maksimal akhirnya lah. gitu. Jadi dan di lingkungan sekitar pun karena bapakku juga seniman kan, dosen juga ning lingkungan seni, jadi sebenarnya dalam permasalahkan kuwi ngono. Bahkan nek ben enek koncoku dhewe sing ngomong ki karena nek pandangan orang dulu ki kan tentang pekerjaan ki bahwa nek ora PNS kan ora Iya. orang anu kan, ora Iya sih, mesti narik kono ya. PNS, ora sing ora sukses, ora dadi dokter ora sukses. Sampai akhirnya ki nek koncoku cah UNS juga kuwi ngomong bahwa sebenarnya nggak apa-apa tidak bekerja tetap, yang penting kita tetap bekerja. Terus nggak apa-apa kita tidak berpenghasilan tetap, tetapi tetap berpenghasilan. Jadi yo selama saya menekuni bidangku yo nyaman-nyaman wae sampai pada akhirnya ini memang saya diharuskan untuk menikah ya. Berarti sebenarnya malah Mas Lukas sih jadi guru sebelum menikah. Heeh. Oh alah. Karena awalnya kenapa saya pengen jadi guru ini sebenarnya itu hanya karena supaya apa ya ibaratnya apa mertua, mertua itu biar apa istilahnya itu yakin Ada lah kepastian maksudnya kerja apa ki ngono ya soalnya pertama. Masnya langsung kerja apa mas? Guru. Pasti kan pertanyaan stop sampai di situ kan. Nggak mungkin sampai tanya fees berapa, gaji berapa, nggak mungkin. Cuman kalau ketika ditanya kerjanya apa mas? Ambil apa itu namanya? Wedding clip kan. Wedding clip apa mas? Sing nyoteng manten kayak pakai di piro. Padahal kan orang sekarang nggak tahu kita kerja di seperti itu dapatnya berapa. Padahal selisihnya pun banyak loh. Nah, misal oleh nyebut nominal ya di awal saya kerja di SMK dengan jam kerja sing seminggu harus masuk itu aku pernah di angka 350 sesasi. Per bulan. Padahal nek ngejob wedding katakanlah freelance wis lebih saka kuwi. Iya. Jadi kan ya intinya itu apa ya? Malah ibaratnya guru ki samben lah sebagai pekerjaan sampingan gitu awalnya. Cuman karena sekarang wis mulai terus ada kenaikan di angkat yang provinsi, terus baru insya Allah juga diangkat dari apa P3K mungkin ya. Yang aku ya wis mau nggak mau wis kebacut kecemplung akhirnya ya wis. Lan terus ya. Kita menikmati kuwi tadi ya seperti itu. Tapi awalnya memang Dek Ben ora nggak begitu pengen jadi guru sih karena Iya. aku Dek Ben ngerasa Dek Ben pas zaman ke sekolah beling. Bener. Apa? Kedak balik. Dan apa di lingkungan seni lah, maksudnya di lingkungan seni, di lingkungan kreatif. Adewe kan bertemu dengan bermacam-macam orang sing yo mungkin nggak banyak sih yang sampai memikirkan untuk aku bakal jadi guru ki sing notabene malah berangkat dari nol juga dari awal masuk ngono. Ya mestilah kebanyakan kita kan melewatinya tuh ya dari pekerjaan kreatif itu sendiri ya kan. Bener. Karena apa mana nih soalnya kan lho. Tapi saya sedikit terbantu sih. Intinya ketika saya kerja di SMK dengan jurusan yang masih linear dengan aku ki sangat terbantunya itu karena posisinya itu saya pernah mengerjakan di bidang itu jadi nggak begitu kagok ketika harus ngajari anak-anak karena posisinya ternyata sekolah pusat ya mungkin ini nanti ditonton oleh Kementerian Pendidikan ya. Saya ada sedikit masukan karena memang apa yang harus diajarkan ke anak-anak terus dan yang dituliskan dari pusat untuk apa itu harus diajarkan itu banyak yang berselisih yang jadi kurikulum lah mereka. Kurikulumnya ini jadi belum matang gitu loh. Maksud saya, tolong perkerjakanlah orang seniman-seniman yang ada di di Indonesia inilah untuk membantu kalian gitu loh, membuat kurikulum ini loh. Karena memang nggak bisa loh orang informatika itu membuat kurikulumnya cah broadcast kira iso. Nanti pasti akan ada apa ya istilah ini pembeda lah atau ada istilahnya nggak sinkron. Kayak misal kurikulum mata pelajarnya itu tentang penyutradaraan. Penyutradaraannya baru dibahas beberapa KD beberapa titik terus nanti udah pindah ke editor. Nah, padahal kan lenceng banget. Padahal editor ada pelajarannya sendiri gitu. Nah, harusnya itu enek iyalah ini loh. Sebenarnya butuh orang-orang seperti itu untuk di pendidikan. Ya, intinya emang berarti ya aku pribadi pun belum pernah merasakan jadi guru langsung dan Mas Lukas yang udah berkecimpung di sana dan sampai 5 tahun itu yo merasakan keresahannya di situ ya. Ternyata yo kurikulum yang udah jadi pun belum sesuai ternyata kan. Dan yo
Ya mungkin nek semisal Pak Nadim ya saya. Iya, Pak Nadim Pak melihat Nadim Makarim. saya bersedia Pak diangkat. Iya. Atau teman-teman saya ini juga bersedia sekali. Iya. Ternyata tuh apa ya yang harus disadari kan pendidikan emang penting ya Mas. Maksudnya dan ternyata perlu banyak pihak yang untuk apa ya merencanakan dan merancangkan untuk melibatkan itu kan. Apalagi yo nek generalnya dibikinlah kurikulum itu. Iya. Atau mungkin ya kayak apa? Ternyata akeh banget ternyata loh yang baru aja aku ketahui loh Mas. Pemenang tentang riset dan jurnal yang baru keluar kui tentang bagaimana pendidikan di luar negeri anak-anak yang masih remaja ngono kae dan Indonesia yang sekarang ternyata masih di level segini gitu. Ternyata banyak banget perbedaan dan banyak banget sudut pandang yang berbeda di situ yang aku pahami. Contoh Mas, saya tak potong sih ya, karena posisinya itu memang apa ya? Yang kita misal gini, nek aku sebagai pendidik tuh kita ada kurikulum baru. Kurikulum barunya itu belum selesai dimatangkan atau belum sesuai belum istilahnya belum selesai lah untuk diajarkan. Sebagai guru pun masih meraba-raba karena harus ada workshop A, B, C dan D. Terus keluar lagi nih kurikulum baru yang istilahnya itu lebih dekat ke anak lah ibaratnya. Merdeka mengajar saya ini apa itu kurikulumnya itu. Nah, jadi menurutku semakin kita berganti-ganti kurikulum gue malah nggawe bingung loh. Karena satu kurikulum aja kita belum kelar buat nyempurnain itu loh. Nah, dari situ itu sing marai apa ya? Menurutku tingkat siswa untuk beradaptasi, guru untuk beradaptasi dengan kurikulum gue susah. Iya sih. No. Apalagi sekarang sing kurikulum yang baru ini KKM nggak tidak? KKM ini kriteria ketuntasan minimal. Jadi misal matematika, pelajaran editing dan lain sebagainya itu ada batas minimumnya. Jadi misalkan kamu di angka 75, kalau dulu kan batasnya segitu misal nggak lulus. Nah, kriteria itu dihilangkan. Jadi sekarang siswa mau dapat nilai berapa aja ya udah bisa lulus, ibaratnya seperti itu mungkin. Jadi diluluskan, cuman nanti dia kan yang akan kerepotan nanti ketika di universitas, mencari universitas tadi. Nah, malah menurutku kayak gitu, hal-hal kayak menurutku malah jangan dihilangkan karena ketika dihilangkan kan anak jadi karena sejujurnya karena siswa-siswa di Indonesia ini belum siap untuk dilepas seperti itu gitu loh. Masih harus ada pembimbingan gitu. Mungkin kalau nanti di kuliah kan memang sudah fasenya kalian mau kuliah terserah atau enggak terserah. Mau masuk enggak masuk, nilai udah tanggung jawab. Cuman misalkan masih dalam taraf sekolah menengah atas atau kan kita harus masih ada pendampingan. Paling tetap harus ada batas seperti itu. Sih. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang belum tahu ya Mas Lukas ngajar di SMK 6 SMK 6 Surakarta ya Mas ya. Berarti ya taraf menengah atas lah, SMA lah semacam itu. Terus ngajar di apa Mas? Broadcast aku Mas. Broadcast. Ya, dan bidangnya di broadcast lah. Dan untungnya mungkin saat aku mengira ya Mas ya Mas Lukas lah yang terjun dari guru nang kono dan Mas Lukas juga punya latar belakang di bidang itu yang mungkin kurikulum mungkin gak sesuai tapi ada iso menyisipi hal di luar itu ya kurikulum yang menjadi bekal buat mereka juga ya. Menarik sih untungnya itu sih soalnya kan banyak dari beberapa SMK sing dia belum mendapatkan guru broadcast itu kebanyakan dari TIK itu ditarik buat jadi ngajar di broadcast kayak dialih ngono ya iya kayak ditarik itu ya bagusnya itu ada beberapa guru yang mau untuk belajar di situ cuman kan secara teknis dan pengalaman kerja kan mungkin dia tidak mendapatkan yang seperti kita dapatkan lah. Soalnya kalau misal saya, Mas Rafiq, kayak gitu kan kita dapat ilmunya itu dari kuliah ibaratnya. Kayak gitu. Jadi saya harap, ini saya mohon lagi bersama Pak Nadim. Maksudnya karena dulu kan yang dibuka lowongan menjadi PNS dan lain sebagainya itu kan PNS atau P3K itu kan kebanyakan guru-guru yang normatif ya. Misalnya kayak matematika, kayak gitu, yang produktif. Misalnya kayak di SMK gitu kan kurang banget. Tapi memang kita itu benar-benar membutuhkan di situ gitu loh. Jadi tolong dibuka lah tentang PNS-nya atau P3K-nya lebih diperbanyak lagi. Karena banyak potensi-potensi yang belum didapatkan oleh siswa. Daripada kita harus ngambil guru TIK atau guru yang lain untuk menjadi di bidang itu kan
masih banyak itu. Iya, Cak iya. isi urusan oke. Isi wae ada berapa? Si Jogja, Iya. Solo, Jakarta, Benar-benar. IKJ nih Jakarta. Aku Ada ISB gak juga. anu sih, gak apa, gak menolak juga. Maksudnya banyak banget orang Indonesia yang berpotensial banget loh. Nah, makanya. Mereka yang punya ibaratnya ilmu-ilmu tinggi lah di bidangnya. Dan menurutku yo mereka yang udah yo apa ya, punya pendidikan di situ, punya pengetahuan di situ, ya emang harus disebarkan. Dan yo pemennya saat murid ketemu guru sing bener-bener punya apa ya skill di bidang itu kan, yo sing pasti muridnya bakal luwih sangar apa piye kan malah apik ya, begitu sih. Tapi emang sampean merasakan lah di lingkungan apa yo sampean mengajar kuwi emang akeh Mas, maksudnya enak gak sih guru-guru sing berpotensial ataupun maksudnya kurang berpotensial di bidangnya ngono kae. Sebenarnya yo nek dibilang banyak pun yo ada ya beberapa mungkin yo. Cuman yo karena itu mungkin bukan dari bidangnya terus disuruh ngajar yang orang linear lah, nggak linear di Berarti bidangnya. learning sistemnya ya. Jadi seperti itu tuh yang membuat apa ya semakin kacau lagi kan seperti itu. Yo nggak usah mungkin nek saya sudut pandang saya sebagai guru ya, sebagai guru pun yang linear we kadang jarang gelem ngajar loh. Pasti banyak yang dikosongkan, ada urusan apa dan sebagainya. Sekarang yang non linear apalagi. Iya Kayak misal Mas Luki misalnya harus ngajar di bidang di luar ilmu kuliahnya Mas Luki lah. Atau bidang awalnya. Ibaratnya kita harus belajar dari awal lagi. Iya sih. Dan sekarang yang saya misal gurunya udah sepuh. Pasti kan tetap nggak mau Mas. Iya, Mau belajar untuk mengulang dari awal lagi. Pasti kan ya belajar pun hanya inti-intinya aja kan. Nah, salahnya mungkin bukan salah sih, maksudnya kurang tepat wae lah porsinya. Iya sih. Ya, berarti problemnya sebenarnya bukan di guru-gurunya juga, berarti ya di sistem ya pada akhirnya ya. Soalnya eman-eman banget ketika apa ya? Sebenarnya kita membutuhkan kayak misal apa ya? Kayak tadi lah, kan ini lagi dibuka P3K. Seharusnya di sini butuh 3 guru, tapi cuma dibuka lowongannya cuma 1 misalkan kayak gitu. Nah, sebenarnya kan eman-eman karena kenapa? Nanti misalnya masuk guru dari luar dan itu bukan dari bidangnya, ibaratnya dia dari TIK cuma bisa mengerjakan soalnya, terus habis itu dia bisa masuk jadi guru di situ kan udah beda lagi tuh. Bukan maksudnya memprioritaskan orang seni juga bukan. Cuman kan posisinya ketika yang ngajarkan itu bukan pure orang seni atau orang yang pernah berkecimpung di dunia industri seperti itu kan juga agak kesulitan. Apalagi kalau misalnya sekarang itu di SMK itu ada yang namanya magang. Kalau misalnya kita dari SMK juga nggak punya link keluar, kita kan juga susah buat memfasilitasi anak-anak kan. Gitu. Kayak misalnya saya kenal Mas Rafiq bisa magang tempatnya Mas Rafiq misalkan, kenal Mas Luki misalnya bisa magang tempatnya Mas Luki. Lah kalau misalnya kita nggak berkecimpung di dunia yang sama, kan kita juga harus meraba-raba ada link ya, nggak ada relasi. Sebenarnya gitu. Iya sih. Kalau anak-anak lulus pun juga kita sebagai guru memang sebenarnya tanggung jawab sudah selesai. Cuman kan kita bisa menyuruh kan ibaratnya, "Ki lho, aku nek konco ada teman di sini." Menyarankan lah. Silakan kalau enggak saya bisa menyarankan Mas Luki ki lho. Punya murid, merekomendasikan juga. Bisa dibuat kameramen podcast, Mas Rafiq bisa duduk di sini ganti ya, bener. Ya nggak? Iya, jadi bisa ngono sih Mas Rafiq. Iya kan, makanya kan banyak lah yang bisa diulik dari Mas Rafiq gitu. Oke banget nih. Nah, makanya kan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu loh maksudnya Mas. Kalau kita punya banyak link, intinya kan sebenarnya itu. Ya nggak usah sampai jauh-jauh lah. Intinya kan kita kerja pun kan juga. Intinya link kan Mas. Iya, benar. Sayangnya sistemnya di Indonesia itu masih mengutamakan sistem ijazah. Misalnya itu bisa dihilangkan, paling enggak kita bisa melihat potensi seseorang itu banyak banget orang yang berpotensi sebenarnya. Aku pun pribadi nggak setuju sih. Pokoknya saat melihat di aku bidangnya kan di kafe Mas. Dan di bidang kreatif di situ tuh udah sangat terbuka. Denen wis nggak deloki minimum degree lah ngono kae kan. Dan mereka emang murni melihat dari portofolio dan CV mungkin dan pengalaman dan skill yang udah didapat ngono kae. Dan nggak peduli lah kita udah ibaratnya di bidang kreatif, udah banyak banget sih. Tapi mungkin yang bidang-bidang yang lain itu yang agak sulit ya. Apa meneh sing orang yang mungkin mengerjakan di bidang kreatif tapi ternyata wonge iki mung
apa ya, punya basic background di bisnis tok ngono kae. Ya, bisa. Ngono kae kan biasanya kan enek wis macam kuwi. Soalnya bidangnya kita apa ya? Ya bukan saya mengunggulkan enggak, cuman kan ibaratnya kita kan profesi kan. Kita nggak ada waktu pensiun lah ibaratnya, iya kan. Sama kayak dokter mungkin secara instansi apa secara dia bekerja di mana mungkin ada waktu pensiunnya ya. Cuman ketika dia masih bisa untuk mengobati seseorang, sebenarnya kan dia masih bisa melakukan itu loh. Kayak misal saya, Mas Rafiq, Mas Luki, misalkan kita masih bisa membuat karya, mau di umur berapapun kan juga masih bisa menjual gitu loh ibaratnya. Nah, mungkin sudut pandang kuis yang perlu dirubah ke orang-orang sekitar ya, bahwa sebenarnya jadi seorang seniman kuis sebenarnya ya duwe prestis sing dhuwur ngono. Cuman bedanya mungkin sekarang lebih ke dokter ya. Padahal sebenarnya mau disamakan antara dokter dan pekerja seni ini menurutku sama aja sih. Iya sih, maksudnya setara ya. Setara. Cuman kan bedanya mungkin kan juga nggak tahu dokter mungkin per jamnya 200. Kita misalkan dealing project sampai 50 juta, 28 juta atau kan kita juga nggak pernah show up gitu maksudnya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu kita maksudnya kalau dealing sampai ke nilai itu. Cuman kan tanggapannya jadi tukang video gitu bayarannya cilik lah paling. Padahal sebenarnya di masa sekarang ini bidang seni ini kan masih nggak ada matinya lah ibaratnya. Iya benar. Kalau di apa ya SMK ini ibaratnya rapotnya masih hijau lah. Karena nanti ketika lulus kita masih bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kita mau ikut ke dunia TV juga masuk bisa kan. Dan nggak ada matinya tuh loh. Benar. Gawe konten kayak punya kami ini juga nggak ada matinya. Iya benar maksudnya. Modal alat pun juga murah kan sekarang sewa-sewa. Nggak ada batasan lah ibaratnya. Apa? Karena bidangnya kita di keprofesian itu sendiri ya Mas ya. Karena yo emang sih apa secara nilai ya bermacam-macam loh. Mulai banding-bandingan rego atau ya enek sing stabil dengan harga yang baik atau malah lebih tinggi. Ya mungkin nang kono pengaruhnya nang sistem juga sih. Ya kan bagaimana mungkin yo kementerian terkait lah bisa mengatur sistemnya seperti apa dengan apa ya memberi nilai seko jasa-jasa ngene iki. Ya sebenarnya kan kayak dokter lah. Mereka semisal enek wong loro yo pengen ngobati tok ora dibayar yo iso wae ngono. Cuman karena ada rate yang mungkin jadi seolah-olah rata-rata ya, mereka jadinya bisa bilang, "Oh, dokter emang duwe rego ngono kae." Ya sebenarnya di profesi kita juga sama. Sama kan sebenarnya basicnya sama. Iya. Dokter bisa jadi dokter kan karena berkuliah di kedokteran. Kita bisa jadi seniman pun karena kuliah di seni juga kan ibaratnya. Sebenarnya kan tarafnya sama. Cuman karena apa ya? Ya cara pandang lah. Karena memang dari dulu orang itu menganggapnya bekerja sebagai dokter itu udah sangat wah lah ibaratnya. Sebenarnya kalau saya sama aja sih. Kayak misal nggak usah jauh-jauh lah. Misal Mas Luki kuliah kemarin waktu dulu kuliah itu kan udah bisa kerja toh Mas. Bisa. Iya kan, nyambi desain atau nyambi buat konten ini kan sudah bisa. Nah, kalau misalnya kita kuliah di Nyon Sewu ya, maksudnya kayak bidang akuntansi, bukan bidang seni lah. Kita nggak punya keahlian lain lah kecuali di bidang kuliah kita kan. Kita mau kerja pun juga paling bisanya jadi kayak misalkan kita harus bekerja di kafe sebagai apa ya kayak gitulah maksudnya kita nggak bisa keluar dari itu loh. Tapi kalau kita kan masih bisa apa ya kita belum lulus pun kita sudah bisa menghasilkan uang dengan apa ya dengan apa yang kita bisa. Nah, apa yang kita bisa gitu. Cuman kalau misalnya seorang akuntan kalau misal belum punya ijazah kan dia nggak bisa melamar. Tapi kalau kita kan ibaratnya kita sudah punya skill. Iya, dihitungnya dari skill itu udah. Gitu. Ya, kayak apa misal notaris lah, terus apa sarjana hukum ngono kae kan atau meneh semacam kui sing sosial banget. Yo mereka kudu duwe sertifikasi segala macam. Ya, baru bisa kan. Baru bisa menghasilkan uang dari situ. Padahal tak verifikasi ya, bukannya saya ngomong masalah kuliah di lainnya seni itu nggak enak jadi nggak bisa bekerja itu enggak. Cuman kan kenapa kok nggak disamakan maksudnya gini, ketika seorang akuntan atau notaris itu punya bakat, dia udah pinter, mudeng laku undang-undang dan sebagainya ini, kenapa ketika dia bekerja harus memakai ijazah itu loh? Padahal kan ijazah itu cuma surat apa ya keterangan tanda tamat belajar kan ibaratnya gitu. Sebenarnya kan ketika mereka emang sudah bisa, kenapa harus dipersulit dengan harus ada itunya itu? Ya ternyata emang ribet banget lah sistemnya kita ya. Dan pemenang. Nah aku malah kebalikannya sampean Mas. Aku bukan melihat karena aku misal notaris kui yang kudu tamat tapi malah ya aku melihat karena pekerjaan di bidang seni dan kreatif kui
yang terlalu diremehkan emang. Maksudnya Iya. dipandang sebelah mata ngono kae lho. Yang padahal sebenarnya ya kuwi mereka pun setara ngono kae. Dan apa secara nilai pun bisa berkembang emang. Iya. Faktanya yang terjadi semacam itu ngono kae. Dan apalagi saat kita melihat dunia yang sekarang kan semakin terbuka. Iya. Makanya media digital. Nah, kan kita nggak bisa lepas dari itu kan. Apalagi Malah sekarang media-media kayak ibaratnya media cetak kan ya udah mulai mati kan ini. Iya, Misalnya kayak koran dan lain sebagainya kita pun udah bisa ngeliat di media digital. sosmed ibaratnya kan gitu. Maksudnya udah bisa menjual banget lah. Iya, iya. Jadi ya apa ya? Memang kita kan sih buat para orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan seorang seniman jangan ragu ke sana ya. Iya, iya, iya. Karena apa ya? Nggak seburuk itu gitu loh ternyata karena dan nikah dengan seniman ini mungkin asik Iya, iya. gitu. Eneng Karena ya sing aku delok ki saat kita bertemu yo entah ku seniman, entah misal ku dokter atau apa ya, yang aku cari biasanya sudut pandang mereka sih yang berbeda. Dan biasanya nek wong ketemu seniman emang unik sih ngono kae. Kebanyakan ya. Kuwi sih sing marake menarik. Ya apa meneh urip ki ora mung sekedar mangan lho, paling ora iso menikmati hidup itu sendiri lho. Saat ketemu wong sing unik kan mungkin lebih kerasa ya menikmati hidupnya. Nah, sampean wis 5 tahun ki Mas jadi guru. Menyenangkan nggak sih jadi guru? selama proses 5 tahun gitu. Ya entah sampean pas jadi guru atau saat ketemu siswa atau bagaimana. Kayak di tahun awal kui saya hanya sebatas kan sih, hanya sebatas saya menyampaikan materi terus balik. Jadi yo fase ya mungkin, jadi belum bisa menikmati lah. Cuman ternyata setelah berjalan berapa tahun ini jadi menikmati. Menikmatinya karena jadi banyak belajar banyak hal. Malah saya belajar itu ya mungkin ke beberapa teman guru iya. Cuman ternyata saya malah banyak belajar dari siswa-siswa sih. Jadi bagaimana caranya paham antara siswa A dengan siswa B. Kan kita nggak bisa treatmentnya kan ibaratnya beda kan. Antara saya harus mentreatment siswa ini seperti apa, siswa ini seperti apa. Dan tiap siswa berbeda-beda lah. Dan banyak banget ternyata mereka tuh ya sih memberikan pelajaran apa ya istilah hidup dan lain sebagainya. Ini malah siswa-siswa ini. Jadi apa ya? Jadi banyak sudut pandang lah seperti itu. Jadi ya mungkin senangnya karena malah banyak mengenal siswa-siswi itu mau. Jadi iso luwih mengerti apa ya? Mungkin kata-kata guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa kuwi bener. Cuman sing lebih enak lagi ki sebenarnya ketika guru kuwi disebut sebagai apa ya? Sebagai nek disebut sebagai pahlawan ki yo menurutku kok terlalu terlalu piye ngono ya. Cuman mungkin guru sebagai pengganti orang tua mungkin iya. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau dibilang murid yang belajar itu juga salah. Sebenarnya kita sebagai guru pun juga ikut belajar juga di situ gitu loh. Karena kan setiap tahunnya kita menerima siswa yang baru kan. Jadi ketika kita harus seperti apa lagi di tahun pertama kan kita harus menyesuaikan lagi ibaratnya seperti itu. Aku ya memahami, maksudnya sampean gak bisa menyebut apa berarti saat Mas Lugas berprofesi jadi guru itu sendiri dan seolah-olah untuk bilang kalau aku ki pahlawan tanpa tanda jasa, berarti masih belum pantas kan? Dan apa? Belum pantas mas. Ya apa? Untuk menjadi pendidik atau pengganti orang tua di lingkungan sekolah lebih apa ya? Sesuai ya untuk sekarangnya ya. Karena kadang apa ya? Aku sebenarnya enek apa sisi skeptisnya juga mas, karena kan pada akhirnya tetap yo enek sisi politis lah, enek sisi sing apa ya, luwih maksudnya kadang karena kan porsinya guru kui sebagai pendidik emang kan. Dan mengajari siswa, mengajari anak-anak remaja lah ngono kae. Tapi ternyata ya sing aku tangkap kebanyakan pemane kok di lingkungan desaku dan mereka tuh menjadi guru cuma sebatas pekerjaan. Iya. Pekerjaan di mana yang notabene ki ya mereka cuma seolah-olah ya bagaimana menghasilkan uang dari situ. Makanya porsi pendidikannya nggak dititik beratkan lah. Nah, kan berarti seperti itu. Semacam gue. Jadi kan misalnya kita hanya masuk kelas, menyampaikan materi, siswa itu paham atau tidak kan?
ade ra urusan. Iya kan? Banyak guru sing masih bersikap seperti itu. Jadi ya wis penting aku nyampaikan kowe rame karepmu, kowe meh merungoki karepmu, berarti kan seperti itu. Makanya sebutan apa pi mau ki terlalu berat loh menurut saya. Karena aku dewi pun jujur ya, saya masih kadang sering meninggalkan karena saya nek job di luar. Saya kadang pun ya nggak sering sih, cuman misal beberapa waktu saya harus meninggalkan. Pertama karena job sendiri mungkin, cuman sekarang masih jarang sih karena wis tak kayak gini grafik juga kan mungkin sekarang karena wis kudu full time di sekolah. Cuman kita kembali lagi ke sistem yo. Misal kayak misalnya kita harus meninggalkan siswa untuk workshop. Padahal yang workshop yang meninggalkan itu sekolah. Dan workshop itu berjalan seminggu utuh gitu loh. Dan siswa sekarang hanya ditinggali tugas. Ini menurutku sudah tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang guru. Karena kan kita kalau mau memang dari segi agama pun kita juga udah salah. Dari segi apa ya? Ibaratnya kita kewajiban pun kita juga udah salah. Kita kan nggak disuruh untuk memberikan tugas saja kan. Kita harus mendidik. Mendidiki kan berarti persepsinya banyak. Namanya mendidik kan berarti kalau bisa yang dididik itu kan harus sampai paham kan. Paling tidak mengerti lah orang siapa. Mengerti tentang apa yang kita mengerti tentang apa yang kita bilang lah. Nah, kayak ngono pun wis menurutku wis salah ngono. Enek guru sing ibaratnya nek sebutan nek gone apa guru-guru kancaku guru kemarin nih sing dari SMK lain itu ngomong ada sing namanya itu 704. Istilah 704. Jadi jam 7 absen, kosong dia mulai jam 4 absen. Aman berarti. Berarti kan dia cuma ibaratnya ya wis aku mlebu mau ngabsen, cabut, mulai. Gini itu, Pak. Sebenarnya kalau mau dibilang ya mohon maaf ya misal ada yang tersinggung dengan ngomong saya tapi enggak banyak yang seperti itu loh. Ada oknum-oknum yang memang seperti itu. Jadi jam 7 datang, pulang, kosong atau 704. 7 absen, kosong, jam 4 absen, pulang. Enak. Kita juga, ya apa ya loh, kita kan hanya ibaratnya nggak menjalankan kewajiban. Padahal kita digajinya sama negara. Iya kan? Yo, apa ya, ya kita pun saat-saat mungkin aku pribadi membayangkan misal berada di posisi itu pun yo kui mungkin ya apa ya dosa-dosane dhewe lah. Yo kita berharap mungkin mendoakan ya semoga dia sadar dengan apa kewajiban yang enggak dia jalanin dengan baik dan yo aku pun sangat terbuka Mas maksudnya kayak nek jarene Candiki kuwi pembunuh wae iso dadi ahli ibadah. Dan maksudnya wong sing elek pun iso berubah dadi apik sesuke. Yo aku sangat terbuka ya mungkin mereka masih dalam apa ya meskipun ya udah jadi guru yo mungkin lagi anyel lagi opo mungkin ya dengan hidupnya sing marut opo piye nang omah mungkin piye karo apa mungkin ngono kae kan ya mungkin di kemudian hari bisa jadi yang lebih baik. Sadar sih lu, sadar sih ya pertama ya. Sebenarnya kan ade urip kan kudu sadar. Iya tak? Benar. Nek misal ade ra sadar kan ora mudeng posisi kita di mana. Ya nek ra sadar ya kok. Iya kan? Kita sadar jadi guru berarti kan kita harus bisa bersikap sebagai layaknya seorang guru lah. Benar. Karena yo balik lagi kita harus sadar itu nih mau. Karena sekarang itu menurutku sangat kritis loh siswa. Dan apalagi sekarang juga ditambah dengan sistem pendidikan yang menurut saya bukan lebih memihak ke siswa enggak sih, cuman memang kan sekarang enggak seperti pendidikannya kita dulu. Ketika kita terlambat disuruh push up atau kita dipukul dengan penggaris pun orang tua masih mengiyakan karena anakku salah kok, enggak apalah. Cuman seiring berkembangnya waktu kan itu dianggap sebagai kekerasan dan tidak boleh dilakukan lagi kayak gitu. Cuman makanya dari situ kan kita sebagai seorang guru kan juga harus bisa berbenah, mengikuti itu loh bagaimana caranya kita harus membilangkan siswa tanpa harus ada vokal yang lebih keras atau lain sebagainya kayak gitu. Karena itu tadi siswa itu lebih kritis lagi posisinya dan orang tua pun juga backup di belakang gitu loh. Karena akeh banget lah. Pasti juga banyak apa ya kalau pengen ngomong ke soal guru banyak persoalan lah. Misal kayak ada siswa yang diberikan tugas tapi gurunya itu tidak memberikan contoh. Itu aja sudah jadi permasalahan buat siswa. Kemarin aku sempat sharing karo beberapa SMK gue ternyata seperti itu gitu. Jadi siswa itu lebih menghargai dengan kayak misal gini loh. Saya punya karya.
saya memberikan contoh dengan karya saya di kelas saya. Kui mungkin ya, mungkin itu siswa akan lebih menghargai. Oh ternyata guruku ngomong neng ngarepan, dia iki duwe karyane. Iya, trust lah, Nah, trustnya jadi dapat. duwe rasa percaya lah ibarat seperti itu. Tapi ketika Anda mengajar kui guru ngomong, Iya, tapi kamu ra iso menunjukkan mana karyamu, kui pun kui siswa sekarang menanyakan. Iya. Beda koyo ndok Debian kan ya sekolah pas zamanku sih gitu sih, nggak terlalu sing apa ya, kita kritis banget gitu loh. Ternyata siswa saya pun kritis sampai segitu ya. Sampai segitunya. Bahkan masa Covid kemarin mereka nggak sekolah pun ada yang protes. Tuh, padahal misalkan pas zamanku ya cuek-cuek wae sebenarnya ngomong libur ya kan. Iya. Menyenangkan malah. Menyenangkan. Cuman ternyata sekarang itu akeh sing stres dengan kondisi, maksudnya nggak sekolah malah ning omah terus, jadi bingung kudu ngopo. Jadi kan dua angkatan ini kan ibaratnya wis kondisi ini kan wis koma kan. Iya sih. Kita membangkitkan pun yo susah gitu loh. Tarafnya ini masih Ya, basic. di perkuliahan pun semacam itu mungkin ya Mas. Maksudnya yo aku merasakan itu saat aku di perkuliahan lah tadi. Yo aku pun jadinya jadi tahu juga dosen yang apa ya, bisa aku lebih hargai, lebih baik dan oh dosennya biasa wae. Ya, dengan itu juga maksudnya wah, oh karyanya enak gitu dan sangar gitu ngono kae kan. Dan itu pun nggak semua dosen juga, beberapa lah ngono kae. Semacam kuis sih. Ya sepakat sih aku Mas. Dan sebenarnya kan balik lagi ke karya kan. Balik lagi apa yang kita ciptakan kan. Balik lagi meneh ninggal skill kan. Sebenarnya karena kan kita bisa dihargainya kan karena itu sebagai seorang seniman. Karena percuma, ya bukan percuma ya. Ibaratnya Anda sebagai seorang, misal saya seorang profesor gitu, seorang profesor atau dokter. Saya sudah punya gelar itu, tapi kalau saya nggak punya karya, paling mahasiswa aku ki ngomong wis dokter wis profesor. Cuman ketika saya memberikan contoh dan aku rande karya niki, menurutku rasa percaya dan yakin akan omonganku juga berkurang. Karena yang membuat saya bisa bisa jadi seorang dokter itu karena sebuah tulisan menurutku. Iya kan? Karena sebuah materi yang saya dapatkan, buku lah ibaratnya tentang teori-teori itu. Cuman secara bentuk fisiknya karya saya itu nggak ada. Jadi mungkin ketika nanti ada pelajaran praktek yang harus saya ampu, siswa atau mahasiswa pun juga nggak bakal percaya dengan saya. Menurutku yang ngono sih. Dokter karyane paling yo aku wis tahu ngewaras kayak wong-wong ngono lho. Sing wis loro terus dadi waras karena ketemu aku kan ngono kae. Yo kuwi sih karyane, makanya wong percaya. Dan yo misal di pekerjaan kita ya dengan karya itu kan emang. Ya mungkin ini jadi apa ya, obrolan kita emang jadinya konteksnya kritik ya buat sistem ya. Kita gak menyalahkan siapapun ya karena emang pasti muara masalahnya pasti di sistem sih. Ya ini sebagai bagian dari kritik aja. Ya kalau misal orang yang bersangkutan atau pihak-pihak terkait mau mendengarkan, ya ini salah satu dari masukan itu sih. Paling seperti itu ya Mas ya. Ben gak seolah-olah kita jadi sangat apa ya, radikal malah piye ora lah orang. Tapi ya sebagai masukan aja buat sistem. Dan saat ya aku sebagai apa ya masyarakat Benowo lah. Ya maksudnya emang biasa lah ngono rakyat kecil, terus Mas Lukas yang malah membebani dirinya menjadi guru di mana punya ya bebannya sangat berat juga sih. Pemennya saat mendidik generasi lah seolah-olah semacam itu kan. Dan untungnya apa ya yang aku tahu juga Mas Lukas ya wong apik lah ngono kae. Dan saat ya aku ngerti juga saat Mas Lukas gowo apa ya anak didiknya untuk berkarya juga ngono kae. Kuwi wis ya secara kewajiban minimal selesai lah. Dan ya semoga menjadi guru yang tetap baik. Amin. Aduh. Paling kuis sih, karena ya apa ya? Tapi enek solusi lah Mas kira-kira nek dari sisi sampean tentang pendidikan. Sistem. Iya atau ya entah sistem atau apanya kalau dari Mas Lukas sendiri. Ya libatkanlah libatkanlah orang yang ada di bidangnya kalau menurut saya. Jadi biar iso paham lah setidaknya. Misal kita lagi membuat kurikulum tentang A, kita tolong libatkanlah orang-orang itu gitu loh. Karena mau nggak mau
apalagi di dunia kita kan semakin berkembang kan. Misal sekarang ngomong ke broadcast, materinya tentang kamera A, padahal sekarang saya tekan kamera Z ibaratnya. Kan itu nggak bisa apa ya, nggak bisa terus saklek di situ lah ibaratnya. Mungkin sekarang itu nek nggon SMK kui, kalau di SMK itu sudah ada namanya sinkronisasi kurikulum. Itu sinkronisasi kurikulum itu nanti biasanya ngundang dari beberapa dudika industri dunia kerja untuk mensinkronisasikan antara kurikulum yang diajarkan sama apa itu namanya kondisi pekerjaan di luar. Cuman nggak sedikit juga yang apa ya istilahnya kan kita nggak bisa ngutak-ngutak banyak kan ibaratnya. Kenapa kok ibaratnya mikirku jadi dua kali ini gini, kenapa kok para dunia kerja industri ini nggak diundang dari pusat aja gitu loh. Jadi pusat aja yang udah menyelaraskan dari sana tentang perkembangannya kayak gimana, apalagi kan pusatnya Jakarta, kota besar gitu maksudnya. Jadi misalnya dari sana sudah menambahkan, udah paham basicnya seperti apa dulu, dilempar ke kita kan kita tinggal merubahnya sedikit-sedikit. Jadi misalnya per region kota kan ada yang berbeda misalkan. Bedanya di mana disesuaikan aja. Kenapa kok harus dengan materi yang nggak ada perombakan banyak lah. Perombakan paling per kurikulum itu perombakannya sedikit banget. Kayak gitu. Jadi mungkin ya tolong dilibatkan aja lah orang-orang yang memang berkecimpung di dunia ini. Jadi biar lebih enak lagi lah seperti itu. Dan tolong dibuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Iya. Ya saat kita tahu ya kok maksudnya aku biasanya kalau belajar tetap dari sejarah ya Mas. Saat Jepang waktu itu kan mungkin banyak orang yang tahu juga pas waktu dibomnya Hiroshima dan Nagasaki yang pertama harus diselamatkan adalah guru dan apa sepenting itu emang apa profesi guru itu karena oke lah jenenge manusia paling mentok hidup sampai 60 tahun tapi orang yang menjadi guru itu karena emang tugasnya dia untuk mendidik generasi itu kan generasi itu biar berlanjut lagi jadi eksistensi manusia yang lebih baik masih terus berlanjut ya sepenting itu sih guru ya dan mungkin apa ya semacam itu lah ya apa ya semoga orang yang menjadi guru bisa menjadi guru yang baik lah termasuk saya maksudnya. Amin. Karena saya sendiri pun juga masih merasa kurang cuman karena apa ya karena basic ini banyak loh basic yang mungkin apa ya seorang guru itu belum bisa menjadi guru itu karena ada yang banyak pikiran ya ngomong gini aku disalah kata ya Mas Ray. Dikira saya terlalu kontra dengan guru maksudnya apa ya Mas mungkin di Indonesia itu tuh cuma minta guru itu lebih dihargai mungkin ya nek ke sudut pandangku karena di negara-negara lain itu tuh memandang guru itu sebagai aset ya mungkin karena ya tadi itu balik lagi karena dia yang nantinya akan mendidik generasi para penerus bangsa ini gitu. Cuman posisinya mungkin karena saya belum PNS ya mungkin secara kesejahteraan itu masih kurang yang dianggap sekarang sama guru-guru jadi mungkin entah diperubah sistemnya lagi tentang kesejahteraan sebagai seorang guru atau seperti apa saya juga nggak tahu cuman balik lagi ke orangnya kalau saya ke personalnya seperti apa ketika Anda sudah memutuskan sebagai seorang guru ya tolong ibaratnya jalankan kewajibannya dan tolong ajarkan muridmu sesuai dengan sepantasnya gitu loh maksudnya sepantasnya ini sesuai dengan apa adanya lah jangan apa istilahnya itu jangan membuat-buat ojo mbok gawe-gawe jangan terlalu apa ya jangan terlalu apa ya istilahnya terlalu ada grade-nya lah terlalu merasa diri ini ya sebenarnya ya, kita memang perlu ya nek batasan antara guru dan siswa itu memang ada sebenarnya memang harus ada supaya kita bisa saling menghargai juga cuman jangan terlalu istilah iki koyo GP doang sebenarnya kan kita juga sama-sama masih belajar juga di bidang ini. Nah, aku pun saya merasa gitu karena saya bukan dari prodi atau jurusan pendidikan. Jadi pun aku juga masih meraba-raba tentang menjadi guru ini seperti apa. Apalagi bab administrasi ini kan oke banget sing kudu tak pelajari kan. Ngono-ngono kuwi. Yo sing aku pahami emang
Sebenarnya sharing ilmu termasuk juga apa ya, bagian dari berguru itu juga, dari maksudnya dari orang yang nggak tahu ingin tahu, mencari wejangan dari yang lebih tahu. Ya berguru semacam itu kan, sharing ilmu lah. Terus apa? Dan keadaan yang sekarang terjadi kui malah memberi jarak ngono kae. Padahal kan ya hubungan antara murid dan guru yang emang seharusnya apa ya, gak ada gap malahan. Kan Ya, emang sebenarnya kita kan cuma cuma sadar sebenarnya posisi setara aja. kan. Walaupun kita beda umur ya katakanlah, kan setara weh. Karena kan yang membedakan ini kan sebenarnya karena saya lahir lebih dulu kan. Iya, iya. Karena saya lahir lebih dulu, saya berkecimpung di dunia itu, jadi saya bisa lebih tahu dan bisa menasihati mungkin atau membagikan ilmu. Iya, iya. Tapi apa misalnya itu dibalik kan berarti saya yang jadi siswanya kan. Misal saya lahirnya lebih dulu kamu lah misalnya seperti itu. Iya. Jadi banyak sosok guru itu, kalau menurut saya jadi sosok guru itu bukan ditakuti ya, tapi sing jadi apa ya, disegani lah. Nek disegani kuwi kan berarti memang Anda itu sudah memberikan yang terbaik untuk siswa. Bahkan sampai siswa kuwi punya rasa sungkan ke kamu. Berarti kan kamu sudah bener-bener ning taraf kuwi sopan lah. Kamu sopan, kamu memberikan yang terbaik dinggo siswa-siswimu. Tapi nek sampai siswa-siswimu kuwi wedi, menurutku kuwi hal yang salah. Beda lah. Karena posisinya ketika dia mau nurut kamu itu bukan karena rasa percaya atau rasa apa ya istilahnya nyaman ke kamu gitu. Cuman karena rasa wedi mbek kowe, wedi nek mbok seneni dan sebagainya lah. Menurutku kuwi salah. Nek menurutku ya. Karena makanya luwih yo nek jadi pemimpin pun kuwi luwih apik jadi pemimpin sing disegani sih daripada sing ditakuti. Benar-benar. Ya. Ya, sekali lagi ya, mungkin ini sebagai masukan aja dari Mas Lugas untuk apa pendidikan dan sistemnya dan mungkin orang yang terlibat di pendidikan itu sendiri dan ya kayak ada cukup akeh Mas. Ya bahaya juga ini terlalu atuh. Ya intinya Aku udah terlalu melebar terus aku bisa diklarifikasi kanan kiri gitu. bener sih. Karena ini pembahasan yang sangat rentan. Ya mungkin kalau teman-teman mau ngajak sharing tentang pendidikan ya bisa ngobrol sama Mas Lugas langsung ya, atau mungkin teman-temannya Mas Lugas sendiri yang satu profesi dan Sebenarnya hanya berbagi tentang keresahan sih mungkin. Karena nggak ada niat untuk menjatuhkan atau menjatuhkan nama baik guru atau enggak sih. Cuman keresahan-keresahan yang mungkin saya rasakan atau saya lihat lah mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kan intinya keresahan ini kan mungkin biar bisa jadi lebih baik lagi. iya benar-benar apa saat itu dibuka dan dibicarakan ya semoga kita lega terus apa dari keresahan itu ya kita cari solusinya bersama gitu kan. Ya obrolan kali ini teman-teman ya kita membicarakan keresahan aja ya sama mengkritik ya sedikit kritik aja ya jangan sampai lah Space juga nanti di ban malah gara-gara kritik. Intinya saya tetap cinta menjadi seorang guru. Mungkin tadi tuh kata-kata terakhir Mas Lugas. Mas Lugas tetap cinta menjadi guru. Senang banget. Intinya apa ya? Menjadi seorang guru ki ternyata tidak seburuk yang saya bayangkan. Dan ternyata menjadi seorang guru ki menyenangkan. Menyenangkannya itu karena kita selalu bertemu dengan orang-orang yang baru dan beberapa apa ya? Beberapa pengalaman baru juga dari teman-teman siswa-siswi juga kayak gitu. Jadi ternyata memang benar-benar sangat menyenangkan jadi seorang guru. Samaan ya yang saya bicarakan itu tadi hanya sebatas keresahan dan mungkin masukan untuk Pak Nadim supaya teman-teman saya bisa bekerja semua Pak. saya perjuangkan teman-teman saya. Ya, saya juga Pak kasih kerjaan supaya apa namanya? Supaya apa ya istilahnya dunia industri kreatif di Indonesia ini makin berkembang lagi gitu loh. Amin. Jadi tolong Pak Ijazah dikesampingkan dulu, kita lihat talent-talent orang-orang berbakat di sekitar kita Pak, supaya bisa berkembang lagi lah. Amin, amin. Ya, Gitu. makasih teman-teman yang udah dengerin obrolan kita ya. Jangan lupa reaksi, respon dari teman-teman, like, komentar, subscribe juga, dukung terus. Ya, semoga dari channel yang kita buat ini karena emang punya visi yang baik, kita membicarakan hal kecil, dan dari apa keresahan-keresahan yang kecil ini juga mungkin bisa didengerin oleh teman-teman sendiri juga
yang mungkin malah satu profesi dengan banyak ya teman-teman yang udah kita ajak ngobrol. Dan semoga lah ada hikmahnya dan ada satu hal yang bisa teman-teman bisa ambil. Makasih udah nonton dan dengerin cerita orang-orang sekitar, aku sama Mas Lugas. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye-bye. Yeay.